Siap. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita akan mengadakan acara sosialisasi uji keseraan SPNF Kota Depok. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya hormati Kepala SKB Kota Depok, Bapak Mukhlis Abdillah SPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Pamong Belajar. Yang saya banggakan para tutor SPNF Kota Depok, staf dan tata usaha. Dan untuk warga belajar peserta didik yang berbahagia. Adapun susunan acaranya yakni 1. Pembukaan, 2. Sambutan sekaligus arahan oleh SPNF Kepala SPNF Kota Depok, yang ketiga materi sosialisasi uji keseraan, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, diharapkan untuk semuanya yang hadir di sini untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kota Depok. Ya, diri. Banyak yang bagus. Jadi kan Kak? Di sanalah aku berdiri, dari panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warga bahagia, Pancasila dasar
Untuk semua warga, silakan dipersilakan duduk. Oke, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya Mas Merdeka, kita buka acara dengan membaca bersama-sama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan sekaligus arahan oleh Kepala SPNS Kota Depok oleh Bapak Muhlis Abdillah, SPD MM. Waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan pamong belajar SPN FSKB Kota Depok, Bapak Mutar Hikmah SPD, Bapak Suryatin SPD, Bapak Sunaryo SPD, Bapak Udet Muhyiddin SPD, Ibu Nunik Trihartati SPD, Ibu Catur Lestari SPD. Yang saya hormati rekan-rekan tata usaha beserta staf SPN FSKB, Bapak Ibu tutor, tenaga pengajar SPN FSKB Kota Depok, serta warga belajar atau peserta didik SPN FSKB Kota Depok, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang berbahagia. Puji syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu di jaring sosial ini, di Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi pelaksanaan uji kesetaraan yang akan dilaksanakan oleh pendidikan non-formal baik negeri maupun swasta, baik di Kota Depok maupun di Indonesia. Baik, para peserta sekalian, di sini Bapak akan menjelaskan maksud dan tujuannya dari uji kesetaraan. Latar belakangnya adalah dalam rangka menjamin mutu lulusan pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Hasil belajar pendidikan non-formal perlu dihargai serta dan pendidikan informal perlu diakui sama dengan pendidikan formal. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, penghargaan dan pengakuan hasil belajar pendidikan non-formal dan pendidikan informal dapat dilakukan melalui penyetaraan. Untuk melakukan penyetaraan terhadap untuk menjamin pemenuhan akses peserta didik pendidikan non-formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023 tentang uji kesetaraan. Selanjutnya, untuk memberikan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan uji kesetaraan agar pelaksanaan uji kesetaraan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terstandar. Perlu diterbitkan prosedur operasional standar penyelenggaraan uji kesetaraan. Tujuannya adalah prosedur operasional standar penyelenggara uji kesetaraan diterbitkan agar pelaksanaan uji kesetaraan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan terstandar. Ruang lingkupnya meliputi penyiapan pelaksanaan uji kesetaraan. Ini dari kemarin kita di sini sudah menyiapkan setting tempat, komputernya, dan lain-lain bersama tim SPNF SKB Kota Depok. Satu, penyiapan pelaksanaan uji kesetaraan. Kepesertaan. Kepesertaan yaitu adalah para peserta didik terdiri dari paket A, paket B, paket C yang terjadwal, terstruktur, dan terjadwal. B. Tugas dan kewenangan penyelenggara. Kami SPN SKB itu memiliki tugas dan kewenangan, yaitu menjamin
semuanya itu dapat berjalan dengan lancar dan para peserta itu dapat terfasilitasi dengan baik, baik ketika nanti kedatangan dalam pengerjaan soal dan akses-akses internet dan lainnya. Yang C itu adalah penyiapan instrumen. Ada daftar hadir, daftar checklist dan lain-lain. Yang D, pembiayaan pelaksanaan. Dua, penyiapan teknis dan pelaksanaan uji kesetaraan. Tiga, pengolahan dan pelaporan hasil. Empat, pembinaan dan pengawasan. Pemantauan dan evaluasi kendala dalam pelaksanaan uji kesetaraan, prosedur penanganan masalah, dan sanksi-sanksi. Di dalam pelaksanaan uji kesetaraan ini, tahun ajaran 2023-2024, kami selalu dimonitoring oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, tadi maksud dan tujuan dari uji kesetaraan ini dilaksanakan yaitu adalah untuk penyetaraan biar supaya nanti lulusan dari SPNF SKB Kota Depok atau pendidikan non formal itu nanti kualitasnya setara dengan anak-anak yang ada di formal dan itu sebagai bekal nanti baik bagi peserta didik atau warga belajar yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya khususnya yang usia-usia sekolah. Contoh nih misalnya usia sekolah di paket A ingin melanjutkan ke SMP formal baik negeri maupun swasta sehingga nanti kualitas dan mutunya itu sama dengan lulusan anak-anak SD. Begitupun yang di SMP yang ingin melanjutkan ke negeri atau ke swasta di SMA-nya yang usia sekolah, jadi kita bisa mengikuti alur pendidikan yang ada di formal. Nah, saran dari Bapak ikuti kegiatan uji kesetaraan ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh motivasi terkait dengan ini sebagai bekal kehidupan kita di masa yang akan datang. Semua itu ada di dalam diri kita sendiri untuk memotivasi diri kita sendiri di dalam melaksanakan ujian. Janganlah ujian itu dijadikan suatu beban dan lain-lain. Semuanya harus kita persiapkan. Dengan kunci utamanya adalah belajar dan berdoa. Jangan lupa kepada warga belajar yang mengikuti uji kesetaraan tersebut, tingkatkan belajarnya, literasinya, numerasinya, dan tingkatkan nanti doanya, serta harus patuh kepada orang tua. Bisa dipahami? Halo, saya dipahami ya? Oke, baik. Nanti di dalam pelaksanaan uji kesetaraannya itu tidak muncul ada soal PKN, ada soal matematik dan lain-lain. Munculnya itu soalnya dua jenis. Itu satu ada yang berkait dengan literasi. Literasi itu adalah kumpulan soal-soal ilmu sosial. Di situ ada bahasa, ada IPS, ada geografi, ada ekonomi yang di paket C gitu kan. Nah, itu namanya literasi. Jadi kecerdasan kita membaca, menganalisis soal itu. Soal-soal yang butuh dengan uraian itu. Bacaan teks gitu ya. Dan ada soal-soal yang terkait dengan angka-angka, itu munculnya bukan matematik, bukan fisika, IPA, dan lain-lain, tapi disebutnya adalah numerasi. Jadi nanti materinya hanya ada dua, literasi dan numerasi. Nah, persiapan untuk warga belajar sekarang itu adalah ya tingkatkan literasi dan numerasinya. Nanti bisa lihat-lihat di Google dan lain-lain bagaimana contoh-contoh soal literasi dan bagaimana contoh-contoh soal numerasi. Seperti itu. Nah, jadi tekadkan, niatkan, bismillah kita melaksanakan uji kesetaraan ini dan untuk menopang apa namanya masa depan kita nanti dan lain-lain dan jangan dijadikan satu beban. Jalankan dengan penuh percaya diri. Oke. Satu lagi terkait dengan nanti pelaksanaannya. Sabtu Minggu besok itu adalah gladi atau latihan simulasi mendekati kegiatan sesungguhnya dan nanti minggu depannya lagi itu ada untuk pelaksanaan uji kesetaraan sesungguhnya bagi paket C yang harus disiapkan teman-teman atau adik-adik di sini semua yaitu mempersiapkan dirinya datang tepat waktu, datang sebelum ujian dimulai. Masalah seragamnya dan lain-lain nanti dijelaskan oleh Pak Mutar Hikmah itu masuk ke dalam teknis.
Nah, terus datanglah kemari dengan penuh perasaan bahagia. Pastikan kamu sudah sarapan. Pastikan semua kebutuhannya terkait dengan pensilnya, pulpennya, dan lain-lain sudah ada gitu. Nah, jadi disiapkan itu bangunnya harus pagi-pagi. Karena itu adalah salah satu perjuangan eh, kamu, peserta didik, warga belajar dalam menghadapi ujian. Dan itu akan menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Saya berjuang untuk diri saya sendiri, seperti itu. Baiklah, bagi para peserta warga belajar, pesan saya semangat terus, lanjutkan pendidikan, karena kita di SPNF SKB memiliki slogan yaitu semuanya bisa sekolah. Hanya ada di pendidikan non formal yang mana warga belajarnya terdiri dari warga belajar usia sekolah dan warga belajar usia di luar sekolah. Maka dari itu, sama-sama ayo kami sebagai penyelenggara dan sama-sama ayo maka peserta didik sebagai warga belajar kita sama-sama untuk memajukan pendidikan di Kota Depok pada umum khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SKFN Kota Depok, Bapak Mulya Abdillah, SPTMM, atas arahannya. Semoga bermanfaat. Dengan slogan SKB, yakni semuanya bisa sekolah. Acara selanjutnya yakni materi sosialisasi uji kesetaraan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhtar Hikmah SPD. Waktu tertempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan terima kasih pula untuk Bapak Muhlis Abdillah SPDMM sekaligus pembukaan dan arahan sebelum kita mulai materi selanjutnya itu kegiatan sosialisasi uji kesetaraan SPNF SKB Kota Depok tahun 2024. Baik, sebelumnya Bapak akan share screen dulu materi untuk hari ini. Pak, boleh nggak? Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan lebih menjelaskan mengenai teknis ya, teknis baik itu pelaksanaan, waktu pelaksanaan, sampai hari apa saja tata tertibnya dan jadwalnya. Jadi diharapkan semua bisa menyimak, walaupun eh, tidak ada yang berhalangan menyimak, nanti bisa melihat rekamannya sore ini mungkin akan diupload di YouTube SKB untuk kegiatan hari ini. Baik, langsung saja. Materinya yaitu adalah uji kesetaraan paket A, paket B, dan paket C SPNF SKB Kota Depok tahun pelajaran 2023-2024, di mana materi ini adalah khusus kelas akhir. Jadi yang paket A di sini adalah paket A di kelas 6, paket B di kelas 9, paket C di kelas 12 yang akan melakukan uji kesetaraan. Selanjutnya, apa sih latar belakang dari uji kesetaraan itu? Jadi, pemerintah dalam masalah pendidikan non formal perlu menentukan untuk menjamin mutu lulusan pendidikan non formal dan pendidikan informal, di mana supaya hasil belajarnya dihargai setara, maka perlu dengan diakui dengan salah satunya yaitu dengan melakukan penyetaraan. Ya, jadi di sini ada dasarnya, uji kesetaraan itu ada dasarnya, bukan kami dari SKB menyelenggarakan sendiri, tidak, tapi ini sifatnya nasional. Jadi untuk menyetarakan, disetara supaya lulusan non formal atau informal ini setara dengan pendidikan formal. Dasarnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
dan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan. Standar Nasional Pendidikan, di mana penghargaan dan pengakuan hasil belajar non formal dan informal dilakukan melalui penyetaraan. Nah, jadi penyetaraan itu untuk tahun 2023 ini ada yang dikenal dengan istilah uji kesetaraan. Itu berdasarkan Permendikbudristek nomor 31 tahun 2023. Mungkin sebelumnya sewaktu zaman COVID khususnya tidak ada nih uji kesetaraan. Yang ada UPK, uji pendidikan kesetaraan. Jadi tidak ada uji kesetaraan. UPK itu zaman dahulu sewaktu COVID sifatnya hanya lembaga saja. Jadi SKB menyelenggarakan, PKBM menyelenggarakan. Nah, untuk tahun 2023 ini karena tidak ada COVID maka muncullah peraturan baru yaitu uji kesetaraan menggantikan UPK. Fungsinya sama yaitu untuk penyetaraan lulusan dari pendidikan non formal seperti itu. Itu dasarnya. Jadi bukan hanya SKB saja, ada PKBM juga yang akan melaksanakan dan SKB seluruh Indonesia juga melaksanakan. Apa sih uji kesetaraan itu? Nah, uji kesetaraan itu adalah proses asesmen. Asesmen itu penilaian yang menyetarakan hasil pendidikan non formal dengan pendidikan formal, serta pengakuan hasil pendidikan informal sama dengan pendidikan formal dan non formal untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi. Nah, jadi untuk peserta siswa paket A itu setara dengan SD. Paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA. Adapun proses penyetaraannya itu didukung dengan kegiatan uji kesetaraan. Jadi nanti setelah kalian mengikuti UK, yang mengikuti UK akan mendapatkan namanya selanjutnya itu sertifikat hasil uji kesetaraan. Jadi tidak hanya lembar ujian saja, ya. Yang di SKB itu kalau udah lulus pasti dapat ijazah. Paket A dapat ijazah paket A, setara SD, paket B dapat ijazah, paket C setara ijazah setelah diumumkan kelulusan. Tapi ada satu lagi lembar sertifikat hasil uji kesetaraan ya atau SHUK. Ini didapat khusus yang mengikuti atau siswa yang mengikuti kegiatan UK. Ya, jadi kalau misalkan Pak saya tidak ikut, berarti dia tidak dapat sertifikatnya, hanya mendapatkan ijazah saja kalau lulus, ya. Kayak lagi, kalau lulus dia mendapatkan ijazah saja, tapi dengan mengikuti UK kalian mendapatkan dua selain ijazah itu lembar pendamping yang menguatkan bahwa kalian itu setara, yaitu sertifikat hasil uji kesetaraan. Pertanyaannya Pak, saya waktu nanti UK nilai saya nggak bisa Pak, banyak yang soal yang saya tidak pahami. Bagaimana jika misalkan nilainya di bawah standar? Nah, jangan khawatir. Untuk yang nilai uji kesetaraan nanti di bawah standar, tetap akan mendapatkan namanya surat keterangan hasil uji kesetaraan ya. Jadi tidak dapat sertifikat, tapi dapat surat keterangan bahwa membuktikan kalian tuntas di belajar kesetaraan. Jadi dapatnya lengkap yang satu ijazah dan surat keterangan hasil uji kesetaraan seperti itu ya. Jadi UK ini hasilnya itu nanti setelah dinyatakan lulus, kalian dapat ijazah dan sertifikat hasil UK jika nilainya bagus atau di atas kompetensi atau mencapai kompetensi minimum. Jika tidak mencapai, maka kalian dapat ijazah plus SKH UK atau surat keterangan hasil uji kesetaraan ya seperti itu. Ini sifatnya SKH UK itu adalah sifatnya nasional yang dikeluarkan oleh Permendikbudristek Indonesia RI seperti itu. Itu adalah uji kesetaraan. Selanjutnya apa saja Pak yang harus kami siswa belajar? Nah, tadi sudah jelaskan sedikit Pak Muhli oleh Pak Muhlis. Jadi tidak semua yang diujikan ya. Hanya dua materi yaitu literasi dan numerasi. Apa Pak literasi itu? Literasi adalah kemampuan untuk memahami, mengungkapkan, mengevaluasi, merefleksikan jenis teks untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, jadi kalian dituntut untuk nanti ada soal, pahami teksnya ya, oleh evaluasi, refleksikan itu kemampuan membaca disebut juga dengan literasi sehingga diharapkan warga belajar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat dengan nilai literasi yang bagus. Itu satu. Yang kedua numerasi. Numerasi itu lebih kepada konsep prosedur fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti itu ya.
Jadi ada berhitungnya, berhitung tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi yang kalian fokus ini tidak semua pelajaran tapi lebih fokus ke literasi dan numerasi. Bagaimana belajarnya Pak? Nah, belajarnya bisa nyari mandiri ya, boleh dari modul-modul sebelumnya dibaca, latihan membaca, atau lebih bagus lagi, latihan dari Google. Ketik saja latihan literasi SD atau paket A atau kelas 6, latihan numerasi paket B atau SMP, latihan numerasi literasi paket C atau SMA. Nah, bisa seperti itu, nanti ada soal jawabannya dilatih sendiri ya, seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian bisa dapat hasil maksimal, dapat sertifikat layak SKUK, sertifikat hasil uji kesetaraan seperti itu ya. Itu jadi materinya khusus ke dua materi itu. Nah, siapa saja peserta uji kesetaraan itu? Yaitu peserta didik paket A, peserta didik paket B, dan peserta didik paket C ya, seperti itu yang memiliki NISN valid. Nah, di sini Bapak sedikit jelaskan ada siswa paket di SKB, dia sudah daftar tapi daftarnya di bulan Februari misalkan atau pindahan di bulan Februari. Bagaimana Pak kok tidak keluar namanya? Bab ini nanti Bapak setelah ini hari Senin akan dikirimkan semua daftar peserta ujian. Jika tidak ada namanya, mungkin saja kamu atau kalian daftarnya di bulan Februari atau Maret. Kenapa Pak nggak bisa muncul di kelas? Padahal dia pindahan di kelas akhir karena dapat batas cut off penutupan peserta ujian itu di bulan Desember 2023. Setelah itu tidak bisa lagi daftar mengikuti UK ya, tidak bisa mengikuti UK. Kenapa? Karena pemerintah perlu menyiapkan belangko ijazah, memprint. Jadi harus Desember itu harus sudah final seperti itu. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan di daftar DNT saya tidak ada, bisa jadi karena daftar setelah Januari, setelah Desember, atau bisa juga datanya menyangkut. Jadi ada pindahan dari sekolah, misalkan dari SMP 1 pindah ke SKB di kelas 9, ternyata di SMP-nya masih bermasalah, misalkan ada tunggakan, atau di SMP swasta biasanya ada tunggakan sehingga datanya belum dikeluarkan. Nah, itu juga bermasalah. Jadi, jika nanti Senin Bapak keluarkan data peserta UK yang tidak ada di situ, bisa bertanya ke bagian tata usaha, bagaimana, kenapa saya belum ada, apakah ada syarat yang kurang, seperti itu ya. Kalaupun ternyata keluar tidak bisa mengikuti UK, tapi NISN-nya sudah pindah ke SKB, berarti kalian hanya mendapatkan ijazah saja, tidak bisa mengikuti UK atau uji kesetaraan. Kalau misalkan setelah diurus, tapi udah terlambat, misalnya Pak udah beres nih Februari, tapi udah keburu ketutup pendaftaran UK-nya. Nah, berarti kalian hanya mendapat ijazah saja, tidak bisa mengikuti UK karena UK itu ditutup pendaftarannya di Desember ya, seperti itu. Jadi nanti setelah hari Senin Bapak akan share data pesertanya di grup belajarnya, baik paket A, paket B, paket C. Silahkan diperiksa namanya, dibaca baik-baik. Jika tidak ada namanya, boleh langsung berkonsultasi ke SKB Pancoran Mas ya. Jadi jangan Pak ini gimana gimana, baik tanya langsung supaya nanti kami cek datanya ya. Siapa tahu ada datanya nyangkut ataupun datanya masih di sekolah lama. Itu ya, itu untuk peserta uji kesetaraan. Selanjutnya, kapan Pak pelaksanaannya? Mungkin yang sudah pernah lihat share di suratnya itu sudah Bapak share, yaitu ada yang minggu ini akan kita lakukan adalah gladi ya. Gladi itu uji coba. Tidak semua peserta mengikuti gladi. Daftar peserta yang mengikuti gladi akan di-share paling lambat malam ini. Kenapa? Itu daftarnya dari sistem ya, jadi bukan dari kami. Jadi kalian standby aja di grup. Nanti kalau ada info daftar nama yang ikut gladi, berarti siap-siap hari Sabtu atau hari Minggu atau hari Senin datang sesuai dengan jadwal. Tidak setiap hari Sabtu, Minggu, Senin ya. Hanya satu hari untuk setiap peserta. Jadi kalau ada daftarnya di hari Sabtu, Minggu Seninnya nggak usah datang lagi ya. Jadi hanya satu hari ya. Dan untuk daftar nama yang geladi, khusus yang geladi saja, nanti di share malam. Pak, gimana kalau nggak ikut geladi? Ya berarti latihan saja di rumah menggunakan mouse, keyboard. Ya, kalau yang belum punya laptop bisa main ke rental warnet itu, karena nanti menggunakannya bukan pakai kertas disilang atau dilingkari ya. Buka itu menggunakan laptop dan komputer. Yang sudah belajar komputer sudah bagus, mungkin sudah biasa. Kebanyakan menggunakan laptop di sini. Tapi yang belum pernah menggunakan laptop atau komputer silakan latihan di warnet rental apa seperti itu, karena tidak menggunakan pensil seperti uji zaman dahulu ya. Jadi menggunakan komputer.
Jadi satu siswa hanya 1 hari. Di mana di situ materinya di sini dibagi 3. Jadi latihan soal dulu selama 10 menit. Untuk paket A, literasi membaca itu 75 menit. Numerasi 75 menit. Sama paket B dan paket C itu latihan soal dulu 10 menit. Literasi 90 menit. Numerasi 90 menit. Itu untuk pelaksanaan uji kesetaraannya. Hanya 1 hari. Nanti silahkan dilihat di jadwal yang ada yang akan nanti di-share di grup ya. Jadi tidak perlu 3 hari datang, cukup 1 hari dan jamnya disesuaikan dengan yang akan di-share. Itu untuk waktu pelaksanaan uji kesetaraannya. Selanjutnya untuk gladi besok, nah di sini dibagi menjadi 3 hari. Pesertanya itu adalah peserta paket A, paket B, dan paket C. Ya, siapa saja yang dipilih, kami belum bisa share. Nanti dari aplikasi, nanti kalian bisa cek di grup WA-nya atau bertanya di grup WA. Nanti di situ akan muncul nama-namanya. Di hari Sabtu besok itu dibagi menjadi ruangannya di SKB Kota Depok lantai 2 di atas ya. Di Pancoran Mas ada 2 ruang. Ruang 1 di bagian kanan, ruang 2 di bagian kiri. Sesi 1 dari jam 7.30 sampai 11 ya, jangan sampai kesiangan. Kalau kesiangan tidak bisa, Pak saya pindah aja ke sesi 2, tidak bisa. Itu nomornya sudah dikunci sesuai aplikasi. Jadi sesi itu ditentukan adalah aplikasi. Kalaupun terlambat, Pak saya baru bangun jam 8, segera langsung langsung hadir ke ruangan uji, tapi tidak ada penambahan waktu ya. Jadi bisa telat-telat, diusahakan tidak telat karena akan ada pengarahan dahulu seperti itu ya. Bagi yang terlambat tidak ada penambahan waktu seperti itu. Jadi untuk gladi bersih Sabtu, Minggu, dan Senin. Ruangannya ruang 1 dan 2, sesinya sesi 1 itu pagi 7.30. Kalau kebagian sesi 2 berarti dimulai jam 1 atau jam 13.00 seperti itu. Itu untuk gladi minggu ini. Nah, minggu depan setelah gladi adalah pelaksanaan paket C pada tanggal 18 Mei dan 19 Mei. Nah, untuk pesertanya, peruangannya juga nanti akan di-share jika sudah ada dari aplikasi. Kemungkinan hari Rabu atau Kamis untuk peserta paket C. Jadi bukan daftar DNT ya. Kalau DNT kan tadi daftar keseluruhan, belum ada ruangannya. Nanti insya Allah hari Senin di-share. Jadi untuk memeriksa datanya. Nah, untuk data siswa yang sudah ada ruangannya, sesinya, harinya itu nunggu di aplikasi, biasanya paling cepat hari Kamis sudah ada, jadi tetap standby di grup. Ya, untuk paket C dicatat untuk siswa-siswa paket C itu pelaksanaan UK-nya, uji kesetaraannya yaitu hari Sabtu 18 Mei dan Minggu 19 Mei. Kalau kebagian di ruang 1 berarti di atas di bagian kanan, ruang 2 di kiri, sesi 1 dimulai jam 7, sesi 2 dimulai jam 13.00 ataupun jam 1. Itu paket C ya, seperti ini jadwalnya. Khusus paket C hanya 2 hari ini saja. Pada susulan belum, kita tidak menjamin, panitia tidak menjamin ada susulan ya. Jadi diusahakan yang kerja izin dahulu, yang pulang kampung segera ke Depok seperti itu ya, supaya tidak tertinggalan mengikuti kegiatan uji kesetaraan. Jadi waktu ini 18-19 Mei disiapkan waktunya untuk dikhususkan untuk mengikuti kegiatan uji kesetaraan. Itu untuk paket C. Lalu untuk paket B dan paket A itu minggu depannya. Dimulai di tanggal 25 Mei 2024 itu untuk paket B sama seperti paket C, ada 2 ruang ya, ruang 1 dan ruang 2 di atas, di kanan itu ruang 1, di kiri ruang 2, sesi 1 sama 7.30, sesi 2 jam 1, seperti itu sama. Untuk paket A di hari Minggu jamnya sama, sesi 1 itu 7.30, sesi 2 itu jam 1. Dan hari Seninnya itu untuk paket B kembali karena jumlah paket B itu lebih banyak dari paket A. Jadi yang tidak kebagian hari Sabtu pasti mengikutinya di hari Senin, yaitu hanya ada sesi 1 saja, yaitu pukul 7.30 sampai 11 seperti itu ya. Jadi untuk jadwalnya silakan diingat-ingat ataupun di screenshot atau nanti untuk jadwal persiswanya nanti akan dibagikan setelah jadwal daftar pesertanya ada. Tapi untuk tanggalnya tidak akan berubah seperti ini. Untuk paket C itu 18-19 Mei,
Untuk paket B dan A itu 25, 26, 27. Itu adalah pelaksanaannya. Itu pelaksanaannya di denah ruangnya seperti ini. Jadi yang hadir itu tidak ditentukan, Pak saya meja berapa, tidak. Jadi nanti berbaris, setelah pengawasan langsung memasukin ruangan komputer, langsung mengisi meja yang depan dahulu, seperti itu ya. Di ruangannya sudah diatur, ruang kiri dan kanan. Nanti kalian akan diberikan kartu login atau kartu ujian. Kartu ujian itu jangan sampai hilang. Kalau perlu dilaminating, untuk apa? Untuk login, untuk masuk ke dalam soal. Jika memungkinkan dibagikan sebelum pelaksanaan, tapi jika tidak memungkinkan, misalkan pakai chat terlalu mepet, misalkan dari pengumuman per kelasnya, bisa nanti di hari H jika itu tidak memungkinkan. Jadi dibagikan sebelum pelaksanaan. Seperti itu ya. Jadi kalian nanti masuk di ruang lantai 2, pastikan ruang tidak boleh salah ruangannya, ruang 1 atau ruang 2, dan nanti di sana ada Bapak Ibu pengawas, 2 orang Bapak Ibu pengawas dan proktor-proktor itu yang membantu nanti login masuk untuk aplikasi ujiannya, seperti itu ya. Jadi nanti jangan sampai salah ruangannya, seperti itu ya. Selanjutnya, nah tata tertib peserta ujian. Bapak akan bacakan tata tertibnya. Yang pertama, seragam uji kesetaraan, yaitu mengenakan pakaian hitam putih. Untuk yang belajar tatap muka sudah terbiasa seperti itu, hitam putih, celana panjang. Untuk yang wanita menggunakan rok panjang berwarna hitam juga. Bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna hitam. Yang kedua, peserta uji kompetensi yang membawa kendaraan motor tidak diparkir di halaman SKB. Jadi yang membawa kendaraan silakan parkir di parkiran umum stasiun ya. Karena ruangan depan halaman SKB akan digunakan untuk apel atau persiapan kalian untuk upacara kalian atau persiapan sebelum memasuki ruangan ujian, ruangan uji seperti itu ya. Jadi yang mau membawa kendaraan motor silakan diparkirkan di parkiran-parkiran yang ada di area sekitar SKB Aman situ ya, dekat stasiun Depok Lama. Selanjutnya yaitu peserta uji kesetaraan memasuki ruangan setelah tanda bunyi dibunyikan, yaitu 15 menit sebelum ujian dimulai. Peserta uji kesetaraan yang terlambat hanya diperkenalkan masuk dengan izin dari panitia tanpa diperpanjang waktu. Nah itu seperti tadi, jika telat harus izin dulu dan tidak ada perpanjangan waktu. Yang kelima, peserta uji kesetaraan dalam membawa alat komunikasi. Untuk otret-otretan nanti kami sediakan kertas buram untuk mengotret, untuk numerasi. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun tidak dikumpulkan di depan kelas atau di tempat yang telah ditentukan. Bagi yang membawa tas nanti tidak di sampingnya tapi dikumpulkan di tempat yang ditentukan. Nomor 7, peserta uji kesetaraan membawa alat tulis atau kartu peserta ataupun kartu login ya. Kartu peserta berbentuk untuk login. Yang tidak bawa, yang ketinggalan misalkan sudah dibagikan, nah harus berulang lagi. Kalau enggak ya kita tidak bisa membantu karena itu istilahnya KTP-nya untuk masuk ke ujiannya seperti itu. Jadi tidak bawa kartu ya harus balik lagi. Yang kedelapan, peserta uji kesetaraan mengisi daftar hadir menggunakan pulpen yang disediakan. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah tanda waktu yang dimulai ya. Tadi ya, jadi nanti ada latihan dulu. Setelah latihan itu di laptop juga langsung mengerjakan literasi. Setelah literasi itu tidak langsung numerasi, biasanya ada istirahat. Jadi ada jeda 10 menit. Jadi setelah kalian mengerjakan literasi, Pak mau langsung, tidak bisa, dikunci. Ada waktu istirahatnya. Jeda dulu 10 menit, baru nanti bisa login kembali. Selanjutnya, selama uji kesetaraan, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin pengawas. Selanjutnya, peserta uji kesetaraan yang meninggalkan ruang tidak kembali, maka dianggap tidak mengikuti atau dianggap telah selesai. Jika keluar tapi tidak kembali seperti itu, kami akan logoutkan, jadi dianggap sudah selesai. Peserta uji kesetaraan yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian. Jadi ditunggu dulu jika sudah selesai. Selanjutnya, selama uji kesetaraan berlangsung, peserta dilarang yang pertama menanyakan jawaban kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memperlihatkan pekerjaan diri sendiri kepada orang lain, atau menggantikan atau mengisi oleh orang lain. Selanjutnya, meninggalkan ruangan
uji kesetaraan dengan tertib tenang setelah pengawas ruangan memeriksa dan menyatakan telah selesai dari aplikasi. Jadi nanti kalau kalian melaksanakan uji kesetaraan, selalu lihat aplikasinya apakah sudah selesai, jangan sampai ada yang terlewat ya. Jadi benar-benar lihat dari aplikasinya. Jika masih ada yang belum diisi, nanti ada tandanya misalnya masih merah. Nah, kalian isi dulu yang merah itu. Sampai udah selesai semua, baru nanti ada tombol selesainya di akhir. Itu menandakan telah selesai. Peserta uji kesetaraan yang melanggar tata tertib ujian diberi peringatan atau teguran oleh pengawas ruang dan dicatat dalam berita acara sebagai catatan. Seperti itu, ini aturan yang harus kalian pahami, kalian kerjakan untuk kegiatan uji kesetaraan nanti. Nah, baik, itu adalah materi sosialisasi uji kesetaraan. Nah, mungkin masih ada yang ingin bertanya atau apa. Lanjutnya apa tuh sesi tanya jawab ya? Ya. Jika ingin ada yang ditanyakan, karena mic-nya tidak kita off-kan, jadi silakan menekan tombol raise hand di laptop atau di HP kalian. Nanti kita akan buka untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan untuk yang ingin bertanya. Di sini ada Dava ya. Bentar Bapak akan bukakan. Silakan di unmute ya. Untuk bentar, itu Dava. Ya, silakan Dava. Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, Jadi, saya ini kan peserta paket C, tapi mengambil program yang belajar mandiri. ya. Jadi, kalau misalnya saya mau bertanya-tanya seputar paket C, bisa ke siapa ya? Mungkin wali kelas atau mentor paket C siapa ya, Pak? Iya, itu saja. Ada lagi? Itu dulu sih, Pak. Oh iya. Baik, oke, jawab langsung ya. Oke, untuk paket C itu jika ada pertanyaan dengan yang pertama administrasi ya, administrasi dan pertanyaan-pertanyaan umum bisa langsung ke bagian tata usaha yaitu Bu Novi di kantor SKB Kota Depok. Adapun misalkan khusus materi pembelajaran karena materi pembelajaran itu kan per mata pelajaran. Jadi bisa nanya dari Bu Novi bertanya Bu mau nanya tutor bahasa Indonesia siapa ya? Nah, jadi nanti dari Bu Novi akan diarahkan ke tutornya. Jadi untuk khusus untuk mata pelajaran itu bisa langsung bertanya ke tutor, tapi melalui Bu Novi dulu supaya tidak bingung, ini tutor bahasa Indonesia siapa ya, tutor PKN siapa ya, karena setiap masing-masing tutor memiliki mata pelajarannya sendiri-sendiri seperti itu ya. Jadi lebih baik langsung menghubungi Ibu Novi di bagian tata usaha untuk administrasi ataupun untuk tanya materi ya sebelum ke tutor supaya tidak bingung nanti menghubungi tutor siapa. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Nanti akan dibuka mic-nya seperti tadi. Ya, boleh dari yang di komen, silakan. Oh ya. Baik, untuk kartu ujian ya. Jadi ada dua nih ya. Yang pertama kartu Gladi. Gladi itu karena tidak semua kita dan keterbatasan sarana, jadi tidak semua dibagikan. Apa tidak semua mengikuti, hanya siswa yang dipilih sesuai dengan kemampuan SKB. Jadi ya itu untuk Gladi. Jadi nanti paling cepat sore ini, paling lambat malam ini nanti ada daftar namanya siapa yang ikut Gladi. Itu untuk Gladi ya. Yang kedua kartu ujian paket C kapan Kak? Berarti minggu depannya. Paling cepat itu hari Rabu atau Kamis itu karena dari yang menentukan kartu ujian itu dari aplikasi. Jika sudah keluar, kami akan segera share ke grup kartu ujian beserta jadwalnya. Jadi misalkan nama saya Rijal, di hari apa Pak saya Rijal? Oh, di situ nanti kalian cek di jadwalnya. Oh, ternyata saya ke bagian hari Minggu sesi 1, berarti hari Minggu jam 7. Tinggal dicari juga nanti kartu ujiannya juga di-share seperti itu. Atau nanti mungkin kita kan ada pengumuman kembali silakan datang ke SKB untuk mengambil kartu ujiannya seperti itu. Setelah tahu jadwalnya nanti di-share kapan pengambilannya seperti itu. Bisa seperti itu. Intinya karena ujian ini berdasarkan sistem, jadi harus jangan jangan pasif ya, jadi aktif bertanya ataupun memantau grup ya minimal memantau grup karena info-info akan di-share di grup seperti itu. Ada lagi yang di chat, Pak? Ya boleh coba. Oh ada yang resen lagi.
Nggak ada. Ya silakan yang mau bertanya di sini di chat Bapak coba yang di chat aja ya. Silakan yang mau di chat mana nih? Wah, nggak ada suaranya. Yang ada suaranya nanti Bapak akan share di YouTube ya. Di YouTube, di upload di YouTube. Silakan kalian nanti simak kembali. Tanya jawabnya bisa langsung di grup ataupun ke admin untuk paket C Bu Novi, paket B Pak Adi, paket A Bu Ayu atau koordinator Pamong Belajar yang ada di grupnya juga silakan per zonanya seperti itu. Pak, saya biasa dengan bertanya dengan Pak Udet misalkan ya silakan bertanya ke Pak Udet. Ya, jadi Pak uji sekarang sudah termasuk ujian kelulusan. Ya, jadi ini juga termasuk salah satu dari uji kelulusan ya. Jadi poin ini adalah khusus tadi Bapak jelaskan uji kesaran itu bukan untuk menentukan nilai di belakang ijazah ya. Di belakang ijazah itu beda. Itu di ijazah uji kesetaraan itu nanti outputnya adalah kalian mendapatkan sertifikat hasil uji kesetaraan SHUK atau surat keterangan mengikuti hasil uji kesetaraan. Jadi mendapatkan dua nih, tidak hanya ijazah tapi mendapatkan sertifikat jika menilainya sesuai atau minimal standar kompetensi. Ya, seperti itu. Pak, ada wisuda? 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 Wisuda. Hah? Oh, nanti ada untuk paket C, paket A dan B nanti akan ada pembagian kelulusan. Nah, di situ setelah pembagian kelulusan, pengumuman kelulusan nanti untuk yang mau ke SMP bisa menggunakan SKL ya. SKL setelah lulus untuk yang mau kuliah atau mau melanjutkan ke SKB lagi juga silahkan. Yang penting konfirmasi atau daftar ulang. Jangan sampai oh saya udah lulus nih paket A, udah aja otomatis tidak. Jadi biar kami tahu silahkan daftar ulang. Ada lagi. Ya? Oh ada resen. Ini nggak ada tapi sini. Kakak yang resen. Coba ulangi lagi di sini sih tidak ada ya. Untuk nilai-nilai mapel lain bagaimana? Untuk menilai ijazah itu ada beberapa poin ya dari kehadiran, dari tugas mandiri, dari tatap muka. Jadi yang aktif akan beda nilainya dengan yang pasif seperti itu ya. Patokannya seperti itu. Untuk nilai yang di belakang ijazah. Ujiannya tidak mulai kertas ya Bapak Ibu, tapi menggunakan komputer. Mas saya bekerja, nah diusahakan untuk tanggal-tanggal yang ditentukan, diusahakan izin ataupun dia dipastikan harus izin supaya bisa ikut, karena itu hanya 1 hari dan setengah hari. Satu sesi itu hanya memakan waktu setengah hari, jadi diusahakan tidak ada yang tidak bisa mengikuti. Karena kita sudah difasilitasi. Karena ada juga lembaga yang tidak memfasilitasi. Jadi rugi kalau tidak memfasilitasi, kalian tidak dapat sertifikat tambahan. Untuk SKB kita memfasilitasi semua, silakan dimanfaatkan kegiatan uji kesetaraan ini dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, pertanyaannya Udah. banyak sekali dari via chat maupun Chat ya, chat tapi kalau di chat tapi hampir sama ya sertifikatnya kapan? Nah, sertifikat itu nanti ya bulan nanti akan diumumkan lagi untuk sertifikat untuk ijazah juga nanti akan diumumkan kembali. Pokoknya untuk sertifikatnya atau ijazahnya nanti akan diumumkan di grup. Untuk sekarang fokus di pelaksanaan saja dulu. Untuk si ijazah nanti akan diinfokan kembali di grup. Yang pasti bukan bulan Mei ini. yang mungkin satu Ya. pertanyaan lagi Bang. ya Chat yang mana yang ini? Kita satu lagi ya karena udah jam 11. Di waktu timur udah mau curhat. Iya. Berarti yang sudah mengikuti sesi 1 tidak perlu sesi lain. Iya, hanya 1 hari, hanya 1 kali. Jadi tidak semua sesi diikuti. Nanti cek saja namanya, kalian di sesi berapa. Nah, itu yang harus datangnya di jadwal sesuai dengan yang tertera. Jadi tidak semua sesi harus hadir ya. Jadi siswa itu hanya 1 kali, 1 sesi. Bisa di sesi 1 atau sesi 2, bisa di hari 1 atau hari kedua. Silakan ini. Silakan diperiksa nanti.
Untuk daftar sekolah pengaruh untuk daftar sekolah itu nanti biasanya kalau swasta itu menggunakan ijazah. Jika ijazah belum turun, nanti ada surat keterangan lulus bisa langsung daftar ke sekolah swasta. Biasanya lebih ringan, lebih mudah ya dibanding dengan sekolah negeri. Untuk sekolah swasta dengan surat keterangan lulus SKL itu bisa untuk mendaftar. Jika ijazah belum keluar. Oke, dicukupkan saja ya untuk hari ini karena pertanyaan sih sudah terjawab di materi ataupun di chat yang tadi di, ada semua di materi. Jadi silakan untuk yang ingin ini lagi silakan. Oh, ini ada yang satu resen ya? Oh udah tadi nih. Ya karena sudah waktu jam 11. eh Untuk yang belum, oh ada lagi satu lagi nih, Arfa Nabil. Oke, terakhir ya, sebelum ditutup, Bapak buka dulu moodnya, silakan dibuka ininya, mic-nya. Arfa Nabil, Pak Nabil, tadi silakan dibuka mic-nya. udah nih udah di ini, Mas depan. Ya, berkendala. Silakan dibuka. Sudah kita ini. Oh, kayaknya mungkin ada kendala teknis. Ya, baik. Nanti disampaikan aja di chat ya atau di masing-masing zona. Boleh ke tutornya, boleh ke pamong belajarnya, boleh ke staf tata usahanya. Karena waktunya sudah pukul 11. Untuk materi kali ini Bapak cukupkan. Semoga eh, kita semua dilancarkan dalam pelaksanaannya. Semoga siswa kesetaraan paket baik itu paket A, paket B, dan paket C mendapatkan hasil yang terbaik sehingga mendapatkan hasil baik pula di kegiatan nanti uji kesetaraan tahun ini dan lulus dengan predikat yang baik semua. Dan untuk yang mau melanjutkan dimudahkan untuk proses melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Muta Hikmah SPD. Ini ada beberapa yang disampaikan sangat penting ya mengenai Senin itu kartu TPU, lalu Rabu itu nanti untuk UK, anak-anak yang ikut UK, nah itu semacamnya. Lalu kita tutup acara ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, sekian dari kami. Konsultasi uji kesetaraan SPM Kota Depok tahun 2004. Wabillahi